Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya atau Hasan Madura menjawab sebuah pertanyaan dari, atau lebih tepatnya sebuah tuduhan daripada seorang pendeta kawakan yang bernama Pendeta David Salim. Pendeta ini menuduh bahwa di dalam Islam boleh atau dikatakan di dalam Islam itu diperbolehkan berbohong. Dan saya meluruskan semua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh seorang pendeta ini. Maka dari situ simak penjelasan dari baik tuduhan dari Pendeta David Salim, juga penjelasan dari saya agar Anda tidak gagal paham. Dengarkan dengan seksama dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Terima kasih, selamat menyaksikan. Namun sebelumnya, bagi Anda atau sahabat-sahabat sekalian, dukung channel ini dan mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan hidayah, diberikan kesuksesan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin. Selamat menyaksikan. Ya, intinya gini ya Mas ya. Ini kalau di dalam ajaran agama yang benar nih, bohong itu dosa. Udah intinya itu aja. Jadi jangan sampean bilang itu ada bohong putih, bohong hitam ya, bohong dari Allah, bohong dari jin atau setan. Itu semuanya bohong gitu loh. Bohong itu artinya tidak berbicara sesuai kebenaran. Kalau sampean bilang ya demi untuk menyelamatkan nyawa orang boleh bohong. Ini nanti kacau Mas. Ya, ini batas-batasnya nggak jelas dalam hidup manusia itu. Jadi kalau agama saja mengizinkan bohong, nanti orang ini pasti akan bohong terus. Nanti nggak peduli ini maksudnya baik apa benar. Jadi jangan begitu, nggak boleh ya. Intinya tidak boleh gitu loh. Jadi jangan sampai diajarkan bohong putih boleh, bohong hitam nggak boleh. Ngaco ini, saya kasih tahu. Ya. Kamu bilang orang sembunyi di rumah, terus kita nggak boleh secara jujur kan? Tuh orangnya ada di situ. Ya jangan sebodoh itu dong ya, kita minta hikmat dari Tuhan lah. Memang ini kasus yang sulit gitu loh. Kita bicara jujur, orangnya mati. Kalau kita bicara bohong, kitanya yang dosa, ya kan? Minta hikmat Mas ya. Kalau kamu percaya adanya Allah gitu loh. Kan sampean sendiri di hadis kan ada tuh yang ceritanya yang menurut saya sih ini cerita bohong juga ya. Yang katanya waktu siapa itu? Muhammad ya. Waktu perang apa itu yang diubar-ubar terus dia sembunyi di gua kan? Kemudian katanya ada laba-laba ya kan? Yang bikin jaring. Jadi waktu musuhnya itu nyelidiki, oh ini ada gua nih, mungkin sembunyi di sini. Tapi begitu lihat laba-laba, sarang laba-laba, oh ini nggak mungkin masuk nih. Ya, soalnya sarang laba-labanya itu begitu rapat gitu loh. Kalau orangnya masuk kan pasti hancur kan si jaringnya kan. Nah itu kan bohong sebetulnya. Yang diizinkan Allah sampean itu. Nah, tapi gini ya, kalau itu sih menurut saya ya, walaupun itu cerita, ya bolehlah masih ada nilai kebenarannya. Artinya ya, Tuhan memang meloloskan Muhammad ya, walaupun ceritanya sebenarnya nggak benar, ceritanya aja udah nggak benar gitu loh. Ya tapi oke lah ya, kalau itu dari Allah benar-benar ya sudah mau diapain gitu kan.
Nah, ini balik lagi, kalau ke umat, misalnya kamu ustadz nih, kamu ngajarin boleh bohong, asal bohongnya demi kebenaran. Nanti itu batasnya kabur. Nanti orang korupsi juga, dia akan bilang, saya ini bohong, iya saya bohong, saya nyolong duit rakyat ya kan. Demi supaya keluarga saya selamat, gitu loh. Supaya mereka dapat makan yang cukup, tapi duitnya nyolong. Nanti bisa ke situ prakteknya. Kacau ini dunia nih. Jangan diajarkan bohong, tidak boleh gitu loh. Ya, sampai tidak usah bela diri lah di sini, itu ada bohong demi kebenaran tuh apaan gitu loh. Tetap tidak boleh. Ajarkan ke umatnya begitu. Nanti kalau bohong demi kebenaran boleh, nanti bunuh orang demi kebenaran boleh gitu loh. Ini memang problem yang sulit, Mas. Ngerti saya, itu etika yang termasuk sulit, ya kan? Tapi sebaiknya itu tidak boleh diajarkan ke umat. Bohong boleh. Kalau bohong boleh, nanti ngerembet ke yang lain-lain. Korupsi boleh. Habis istri saya merengek terus, minta dibelikan mobil baru, ya kan? Duit saya nggak ada, ya demi supaya rumah tangga nggak cerai, ya saya nyolong duit rakyat, akhirnya beli mobil. Istri saya senang, keluarga tidak cerai. Kacau ini, setiap orang punya pembelaannya masing-masing gitu loh. Tidak boleh. Ya, ngerti nggak? Kalau kamu ngerti sebagai orang beragama ya, katakan bohong tidak boleh. Memang saya katakan ini sulit, problem begini sulit memang. Di Alkitab juga ada. Tapi tetap bohong itu tidak boleh. Minta hikmat aja ke Tuhan bagaimana ngomongnya gitu loh kalau kondisinya udah seperti itu. Intinya saya tidak mau bohong, tapi minta hikmat dong Tuhan gitu loh. Jadi jangan diajarkan bohong itu boleh. Ini kacau nanti dunia ini, orang itu nggak bisa Mas ngebedain antara bohong yang benar dan bohong yang tidak benar itu gitu. Bohong yang tidak benar atau dosa itu selesai begitu aja. Kalau sampean ya misalnya ustadz nih, sampean ustadz misalnya kan, sampean ngajarin ke umatnya, kamu bohong itu boleh, asalkan demi kebaikan, asal demi kemajuan agama. Aduh, Mas, umat itu terus terang ya, tidak sepintar itu gitu loh. Nanti akhirnya menurut dia, oh bohong itu boleh kok, asal demi kebaikan. Ya itu tadi, nanti nyolong boleh. Yang penting anak saya bisa sekolah. Kalau saya nggak nyolong, ya nggak korupsi. Itu korupsi itu kan nyolong, korupsi kan bohong gitu kan. Ya nggak, sama itu gitu loh. Semua jadi nanti ngerembet-rembet Mas. Nanti misalnya sampean ngajarin anak sampean, bilang ke ibu kamu ya, bilang aja nggak makan gitu loh. Padahal dia makan. Demi supaya ibu kamu itu jangan ribut, jangan terjadi pertengkaran misalnya kan. Bilang aja nggak tahu misalnya kan. Itu bohong itu, walaupun tujuannya untuk membela rumah tangga lah segala macam. Ngerti ya? Dosa itu. Jadi saya ingatkan lagi ya, jangan diajarkan ke umat. Ngerti? Apalagi di kitab sucinya ditulis bohong boleh, yang penting agamanya bisa berkembang. Ini apaan sih gitu loh. Masa demi perkembangan agama terus bohong boleh? Nanti kalau bohong boleh, saya bilang itu bisa ngerembet ya. Bunuh orang boleh. Yang penting agamanya berkembang. Yang penting agamanya terhormat. Yang penting agamanya tidak boleh direndahkan orang. Apaan itu gitu loh. Ya Mas ya, dosa tetap dosa ya. Jadi sekali lagi nih, kalau dalam situasi sulit seperti itu, ya kita minta hikmat. Itulah gunanya hikmat, ngerti nggak? Jadi jangan dengan gampang diajarkan, bohong boleh. Ini banyak loh terus terang ya, kalau di dunia Islam itu.
Saya katakan bukan dunia Islam aja, di Kristen juga ada. Ini problem yang sulit. Ada yang disebutnya bohong putih, tapi menurut saya itu tidak boleh kok. Iya kan? Nanti kacau ini, kacau pasti itu. Suami udah selingkuh ya, dia bohong. Saya nggak selingkuh ya, padahal udah selingkuh, bahkan udah berhubungan seks pula lagi. Dia masih bilang enggak. Dia bohong. Tapi demi supaya keluarganya itu aman katanya. Kan kacau kalau begini, itu bisa ngerempet ke situ, ingat. Ya, jadi nggak usah dibela-bela, kalau udah salah ya salah gitu aja ya, selesai ya. Sampai bilang logika saya dangkal. Apanya yang dangkal? Kalau bohong diizinkan, umat itu nanti bakal bikin bohong lagi ya. Ngerti nggak? Jangan bilang dangkal. Agama itu tidak boleh mengajarkan bohong itu suatu kebenaran, apapun alasannya. Soalnya kalau enggak nanti nih dalam pikiran orang yang dengar, apa juga pasti dicari pembelaannya. Oh, saya bohong karena ya supaya keluarga saya selamat ya, supaya keluarga saya dapat cukup makan. Bohong. Saya bohong supaya polisi nggak menangkap saya. Jangan begitu dong. Nanti satu waktu kita itu di hadapan Tuhan, kita akan dihakimi. Ya, ngerti ya? Isa Al-Masih itu akan datang untuk menghakimi seluruh manusia, termasuk ini gitu loh. Ya, tapi urusannya nantilah, itu terserah dari yang Al-Hakim itu ya. Tapi intinya jangan diajarkan, ngerti nggak? Jadi jangan bilang dangkal, coba aja sampean kasih tahu ke muslim model begitu, bohong boleh. Kacau nanti. Korupsi nggak bakal habis-habis, semuanya ada pembelaannya. Ya, termasuk nanti cari cara-cara supaya gimana ya, supaya nggak dibilang bohong ya. Dibilang tidak melanggar agama gimana, nanti ke situ akhirnya. Ada aja, selalu pinter tuh nanti manusia itu pembelaannya itu. Kamu harus ingat ya muslim ya, kasih tahu deh ke kiai, ke ustadz, ke siapapun ya. Iblis itu bapaknya pembohong gitu loh. Jadi kalau kamu bilang nih bohong itu demi kebenaran, nanti yang tidak benar pun dia bohong juga. Itu hebatnya iblis tuh di situ. Mula-mula nggak apa-apa, coba aja jalanin. Ya, jalanin aja gitu loh. Bohong nggak apa-apa. Nanti kamu ngomong soal agama pun bohong juga. Ya, makanya saya bilang di antara diskusi kita jangan takia loh. Saya nggak suka itu ya. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah ya. Muhammad bagaimana, ungkapkan aja. Nggak usah ditutup. Jangan bikin tafsir-tafsir yang nggak jelas gitu loh. Nah, itu termasuk tuh. Tafsir yang tidak jelas, yang Quran sendiri tidak mengatakannya. Tapi demi supaya kelihatan bagus, ditafsir. Ditafsirnya, ya sebetulnya Qurannya nggak mengatakan begitu. Ini bohong gitu loh. Jadi jangan bohong itu demi agama. Bohong ya bohong. Kasihan kalian nanti ketipu ya. Oh nggak apa-apa, saya nipu umat. Yang penting agamanya berkembang. Celaka kalian. Ngerti ya? Jadi saya katakan sekali lagi, jangan ada ya diajarkan ke umat itu, jangan diajarkan bohong itu boleh, apapun alasannya. Ya saya nggak tahu lah di agama kalian itu ada contoh, mungkin sunnah dari Muhammadnya, dia pernah bohong apa gimana, saya nggak ngerti ya. Tapi sebaiknya kalian nggak usah tiru itu. Ya saya sih pernah baca sih memang, ya kayak misalnya nih ya di Quran kalian, perangi sampai orang itu percaya kepada Allah, kepada Muhammad sebagai Rasul. Ya menurut saya ini agak nyerempet-nyerempet kepada kebohongan. Dia pakai nama Allah supaya orang mengakui juga Rasulullah Muhammad, ya kan? Itu sebenarnya nggak benar itu. Ya terang aja mas, ya misalnya nih kamu, ya saya udah pernah kasih contoh ya.
kamu sebagai muslim ya, kamu misalnya punya laskar nih 200.000 orang misalnya, kamu bikin surat ke pemerintah Amerika, dengan hormat ya saya minta supaya kamu itu tunduk kepada Allah, kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, kira-kiranya surat kamu itu bakal diterima dengan baik atau dengan marah gitu loh. Ya pasti dengan marah. Nah kalau udah marah, nanti akhirnya perang. Nah nanti kalau sudah perang, sampean bilang, ya mereka mulai dulu. Loh, sampean mengajukan hal yang sebetulnya itu nggak usah diajarin pun, nggak usah dilakukan gitu loh. Itu sudah terjadi mas, ya di zaman Kaisar Romawi itu Heraklius itu, saya baca semua gitu loh. Muhammad begitu. Kirim surat. Jadi gini loh ya, saya hubungkan dengan bohong tuh begini. Itulah akibatnya, karena bohong itu boleh. Jadi dia boleh pakai tipu daya. Celaka ini. Ngerti? Sebetulnya, dia mau supaya Kekaisaran Romawi itu mengakui Islam. Nah, pasti tidak mau kan? Ya akhirnya diserang lah gitu loh, sampai dia tunduk. Nah kalau sudah tunduk, ya kamu harus bayar jizya sekarang kalau udah kalah gitu loh. Jadi udah menyebarkan agama plus dapat jizya juga. Nah ini tidak boleh ya, tidak boleh, saya kasih tahu. Ya kalau kalian muslim masih mau pakai cara ini ya silakan gitu loh. Nanti nggak bakal habis-habis perang di dunia ini. Itu aja. Oh kami benar kok, kami hanya mengajukan supaya kamu percaya Allah. Nah, mereka juga udah ada Allahnya kok. Kenapa kamu harus pakai Allah Islam gitu loh? Saya malah katakan bahwa Allah Islam ya terus terang aja ini bukan Allah yang benar gitu loh. Kalau saya sudah pelajari. Coba kamu ada ustadz yang lain nggak yang ini saya bukan lagi menghina ya. Nanti kamu bilang saya menghina, udah itu saya dilaporkan polisi. Ya silakan aja kalau sudah begitu gitu loh. Saya tidak bohong. Memang beda kok. Tujuan saya hanya menjelaskan. Ya silakan kalau nanti mau ditangkap kayak apa menghina agama. Saya tidak menghina agama, memang beda. Mau diapain? Memang beda ya, kita jadi nggak usah sama-samain. Nah itu bohong lagi. Kalau saya bilang Allah SWT itu sama dengan Allahnya Kristen misalnya, dengan Allahnya orang Judais, itu bohong itu. Bisa bohong, bisa juga nggak ngerti. Nah ini saya akan ngerembet ke situ, ini banyak sekali. Kalau sampean bilang bohong itu boleh, waduh celaka dunia ini benar-benar. Ngerembet ke sana sini nanti akhirnya kita udah nggak jelas lagi. Yang benar tuh yang mana sih gitu loh. Ya termasuk sampai sekarang orang bingung. Kalau bohong begini boleh, bohong yang begitu tidak boleh. Nanti akhirnya dia bikin tafsir sendiri gitu. Semuanya boleh kalau gitu bohong ya. Yang penting ada alasannya yang baik. Celaka sudah. Ya, celaka itu. Semua ada alasannya. Semua ada tafsirnya. Kacau itu. Ya, semoga kamu ngerti lah ya. Saya sih coba menjelaskan lah ya. Kalau sampai terima boleh, enggak juga tidak apa-apa ya. Oke mas ya. Ya gimana sampai tuh kasih contohnya ya keblinger mas. Misalnya ada orang cacat ya. Karena kita tidak mau bohong, terus kita ngomong kamu cacat ya. Ya tidak usah dong. Kenapa sih seandainya kita nggak ngomong kenapa? Kalau itu menyinggung perasaan orang ya sebaiknya jangan dikatakan ya kan. Makanya saya juga lebih suka diskusi agama itu ya kita secara pribadi aja. Nanti orang yang nggak ngertinya tersinggung, ngerti nggak? Padahal saya tujuannya mau menjelaskan. Sampean juga boleh menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan, nggak apa-apa. Nggak ada yang marah, nggak apa. Nah balik lagi, sampean bilang anak bisu itu demi kejujuran, sampean terus teriak kenceng-kenceng, kamu bisu lo. Lah, mas. Misalnya sampean nih ya, misalnya nih,
sampean tuh mukanya sorry ya, buruk rupa misalnya. Terus kita mau katakan dengan jujur, maaf ya, saya mau jujur ya, kamu itu bopeng ya, kamu itu jelek sekali. Mas, itu kan nggak usah diajarin, Mas. Itu etikanya itu nggak nyampe orang kalau udah begitu. Aduh, ampun dah. Jangan dong. Maaf ya, saya mau jujur ya, saya mau pukul kamu ya, saya mau tempeleng kamu ya. Apaan sih? Nggak usah dong, ya jadi kasih contoh lah yang bener gitu. Saya katakan tuh, sampean aja udah kasih contohnya nggak bener. Supaya membela kebohongan itu boleh. Kacau. Ngerti nggak? Nih ya, pokoknya ya, bohong itu jangan diajarkan ke umat. Bahwa itu boleh, demi alasannya kalau baik boleh. Nanti kacau pasti umat sampean itu. Nanti yang tidak baik pun dia akan bohong. Dia akan cari terus caranya. Tafsirnya, pembelaannya. Pokoknya bohong itu boleh. Baik kok. Nyolong jemuran juga nanti akhirnya boleh. Gitu loh. Ya gimana? Saya nggak punya duit. Masa anak saya mau dibuat nggak pakai baju? Ya saya akhirnya melakukan ini. Demi kebaikan. Itu kan nggak boleh dong. Kacau mas, jangan ya, intinya jangan gitu loh. Ya sampean kalau muslim sampean itu mau baik ya, jangan ajarkan kebohongan. Apalagi di dalam urusan-urusan yang lebih besar ya, korupsi. Misalnya perang gitu. Jangan cari-cari cara-cara kita mau menguasai orang lain. Terus kita cari terus caranya supaya orang itu marah sama kita, kemudian kita serang balik gitu. Jangan ya. Kita kan maunya yang damai-damai aja, sampean tahu kan? Sampean juga katanya mengaku agama yang damai. Ya, saya juga agama yang damai. Ya, caranya begitu. Mulailah dari berkata jujur. Jadi jangan alasannya apa-apa yang macam-macam. Kalau ada orang mau dibunuh segala macam, minta hikmat aja ya, minta hikmat ya. Hikmat itu dari Tuhan. Coba gimana caranya gitu loh. Pokoknya saya nggak mau bohong. Selesai, itu aja yang mesti diajarin. Mas begini ya, di dalam ajaran di dalam ajaran Islam berbohong itu dosa gitu loh mas. Dosa memang ada, tetapi ada berbohong itu yang membuat kalau mau menyelamatkan nyawa seseorang itu diperbolehkan gitu. Kan begitu mas. Contoh, saya sudah katakan bola-balik. Misalkan gini ya, ada orang mau dibunuh kemudian sembunyi di rumah Anda. Terus yang mau membunuh itu sudah mau masuk ke rumah Anda gitu ya. Karena apa? Karena melihat karena tahu misalkan, karena tahu bahwa dia itu belok ke rumah Anda kan begitu ya. Dan kemudian Anda mengatakan ketika orang itu bertanya kepada Anda, Mas David, ada si A ke sini ya? Oh, nanti dulu, saya minta hikmat dulu ya. Ya keburu didobrak mas. Anda ini gak bisa menyelamatkan orang itu gitu loh. Tetapi kalau Anda berbohong, gak ada mas, ini rumah saya ya. Gak ada orang ke sini gitu. Pintu ini saya tutup. Nah kemungkinan orang itu masih bisa diselamatkan dan kembali gitu loh. Kenapa? Karena Anda berbohong gitu loh mas. Nah kalau misalkan bertanya, oh sebentar ya, saya masuk kamar dulu, saya minta hikmat dulu, ya keburu ditebas orang yang tadi itu, gitu loh mas. Saya sih, oh minta hikmatnya, aduh mas, Anda mengatakan hal itu sulit sekali, gitu loh kan begitu, Anda mengatakan seperti itu. Padahal itu sebenarnya itu masalah mudah gitu loh mas, mudah. Kan kalau Anda punya akal, itu mudah. Kecuali Anda bolot, kan begitu. Nah orang yang seperti itu bolot namanya mas. Oh, saya harus jujur ini. Itu orangnya tuh, di sebelahnya lemari itu. Saya harus jujur, gitu.
Ya kalau sampean bilang berbohong kemudian bisa menyelamatkan nyawa orang itu boleh, ya silakan aja, nggak apa-apa ya. Itu kan hak agama sampean. Kalau buat saya tidak boleh gitu loh. Ngerti nggak? Karena pada dasarnya nanti manusia kalau udah mengenal bohong itu boleh demi kebaikan, itu dia menganggap ya nanti-nantinya nih, seperti kamu udah lihat lah, muslim kan banyak bohong. Walaupun tujuannya nggak baik pun ya dianggapnya baik semua, nanti cari pembelaan. Ya, jadi nggak usah terlalu banyak pembelaan, Mas. Kalau buat saya bohong itu ya dosa gitu loh. Tidak ada bohong putih, bohong baik nggak ada. Namanya bohong kok baik. Bohong ya berkata tidak benar gitu loh. Udah itu aja. Ya, perkara nanti orangnya itu terbunuh atau enggak ya, saya bilang minta hikmat ke Tuhan. Gimana cara ngomongnya gitu loh. Cara ngomongnya yang penting, bukan bohongnya. Ya. Kalau kamu ajarkan, kamu ustadz bukan? Kalau kamu ajarkan ke umatnya, bohong itu boleh sepanjang itu baik. Nanti kacau umat sampean itu. Saya bilang nanti korupsi pun jadi kebaikan. Kebaikan buat siapa? Ya buat keluarganya. Buat dia sendiri. Semua ada pembelaannya nanti. Ya dosa nggak bisa dibilang berbuat baik terus bisa terhapus, itu nggak ada, Mas. Kalau dosa ya dosa, ngerti nggak? Jadi nggak bisa, oh saya berbohong, kemudian saya menyelamatkan orang yang mau dibunuh. Jadi dosanya impas, itu nggak begitu hitungan dosa itu. Sampean aja yang ngada-ngada dosa itu selalu kok bisa ditebus dengan amal. Amal apaan gitu loh. Sampean asal tahu aja ya, kalau di dalam Allah yang Maha Kudus, sampean berbuat setitik dosa aja, sampean kecemplungan neraka loh. Sampean kan nganggap enteng tuh kalau muslim kan. Dosa bisa ditebus dengan amal, dengan perbuatan baik, dengan sholat, dengan sholawat. Ya kalau buat iman saya itu tidak ada itu begitu-gituan ya. Kalau sampean mau terusin sesuai dengan imannya, iman muslim, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena nanti ternyata itu banyak sekali perkembangannya, bohong baik itu ya. Nanti bohong demi perkembangan agama Islam boleh. Akhirnya nanti menjurusnya ke situ. Korupsi boleh. Ngomong bohong untuk menyerang agama lain boleh. Yang penting agama Islamnya berkembang, itu apaan sih gitu loh. Intinya bohong itu tidak boleh, udah titik gitu aja. Ya, jadi jangan diajarkan bohong putih itu boleh. Itu ngaco itu, siapa ustadz yang ngomong begitu? Apa di Qurannya ada bohong putih boleh? Ya sampean renungkan aja sendiri lah ya. Ya kalau sampean setuju kepada ajaran-ajaran model begitu ya terusin aja ya. Mas, menurut saya kalau misalkan gini ya, orang itu orang itu misalkan mau dibunuh gitu loh. Terus dia itu sembunyi dan Anda tahu persembunyiannya, gitu loh ya. Terus kemudian eh, ada orang mencari dan bertanya kepada Anda. Ini posisinya Anda ini kan sebenarnya gini, apa ya, Anda itu harus jujur kan begitu ya. Kalau ada di dalam Kristen tidak ini jujur, harus jujur, maka Anda kalau Anda ingin jujur pada saat itu, maka Anda harus mengatakan itu orangnya Mas gitu loh. Itu orangnya, bukan misalkan ada orang, oh Mas tunggu ya, saya mau ke gereja dulu, mau minta hikmat. Aduh Mas, Anda ini bolot kalau gitu loh. Dan Anda mengatakan hal itu adalah sesuatu itu yang sulit, Mas. Sebenarnya itu bukan hal sulit, Mas, gitu loh. Bukan sulit. Kenapa manusia ini dikaruniai sebuah akal pikiran. Bagaimana cara untuk menyelamatkan orang itu. Maka Anda apa? Harus berbohong gitu loh, Mas. Agar orang itu selamat. Mas, maaf ya, saya tidak tahu gitu loh. Walaupun misalkan sudah tahu orang itu sembunyi di sebelah lemari, bilang aja, tadi kayaknya ada orang lari-lari ke sana, Mas, gitu loh. Nah, itu apa? Itu bisa menyelamatkan orang itu, kan begitu, Mas.
Oh, atau Anda setidaknya minimal kalau Anda gak berani misalkan ya. Oh maaf saya tidak tahu gitu loh Mas. Itu Anda apa? Itu Anda ini adalah mencegah dari perbuatan yang berdosa gitu loh Mas. Jika Anda jujur orang itu mati gitu loh Mas. Nah sama aja Anda mendukung para pembunuh itu gitu loh Mas. Kalau Anda jujur. Contohnya gini, orang tanya kepada, mana tadi si A itu Mas? Anda jujur. Itu Mas tuh, lihat kan kepalanya tuh. Tuh kelihatan kepalanya tuh. Ya dipentung Mas, dibacok Mas gitu loh. Anda ini kok ya apa ya pemikirannya loh? Anda mengatakan, oh itu sulit. Sulit apanya Mas? Itu hal paling mudah gitu. Ajaran paling mudah ya itu gitu loh. Kok paling mudah dikatakan sulit gitu, gimana sih? Kalau Anda masih mau ke gereja, saya minta hikmat dulu ya. Ya dipentung orang itu gitu loh Mas. Aduh Mas. Anda misalkan nggak bisa menyelamatkan orang lain kalau begitu Anda ini Mas gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Tetapi sebenarnya saya baca di dalam Bible ini, oleh karena kelicikanku kerajaan Allah jadi melimpah. Sebenarnya berbuat licik untuk untuk ajaran Kristen itu sebenarnya dilakukan oleh yaitu Alkitab gitu loh Mas. Kenapa Anda menyembunyikan hal ini? Kristenlah yang melakukan, yang ada tertera di dalam ajarannya gitu loh. Anda ini gak usah munafik gitu loh Mas. Saya tahu dan saya baca kitab Anda gitu loh. Kan kitab Anda itu cuma sekedar bahasa Indonesia gitu loh Mas. Yang mudah gitu loh. Anak kelas 3 SD aja tahu gitu loh. Kalau cuma bahasa Indonesia kan begitu Mas. Yang membuat sulit itu di dogma itu Mas. Di doktrinnya itu yang membuat orang itu kebingungan gitu. Tetapi kalau bahasa Indonesianya semua orang ngerti gitu loh. Tapi dipersulit oleh dogma gitu loh. Kenapa? Karena yang seharusnya bahasa Indonesia itu jelas, kemudian dibenturkan sama dogma. Ini antara ini, kalau tidak percaya ke dogma, gitu. Kristus tidak berkenan, gitu Mas. Itu yang membuat sulit sebenarnya. Kalau tulisan bahasa Indonesianya ya mudah saja gitu loh. Sebenarnya kan begitu Mas. Nah saya katakan tadi, kalau situasi mendesak seperti itu, ya kita itu kan diberikan karunia, diberikan akal gitu loh Mas. Bagaimana cara untuk menyelamatkan nyawa orang yang sembunyi ini gitu loh. Ya bilang aja gitu loh Mas. Bilang aja, nggak tahu Pak, saya nggak lihat. Gitu aja sudah cukup gitu loh Mas. Sudah bisa menyelamatkan nyawa itu. Kalau Anda mengatakan waktu mendesak kayak gitu, Mas tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Saya mau ke gereja dulu, minta hikmat. Aduh kapan Mas itu keburu dibacok gitu. Gitu aja Mas. Orang itu ya diberikan karunia, diberikan akal bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi. Gitu loh Mas. Tuhan itu memberikan akal pada kita itu agar supaya mengatasi masalah situasi segenting apapun gitu loh. Kalau situasinya untuk menyelamatkan nyawa seseorang harus berbohong, maka itu gak apa-apa Mas, berbohonglah agar orang itu tidak dibunuh gitu. Kalau Anda masih, tunggu ya, saya minta hikmat, aduh kapan Mas, kapan orang, sedangkan posisinya sudah mendesak. Telat, misalkan Anda ngomong itu, telat beberapa menit aja, itu sudah mati orang itu, gitu loh Mas. Maka di dalam situasi seperti itu Anda harus berbohong biar selamat orang itu. Maaf Mas ya, nggak ada orang kesini sama sekali gitu, saya nggak tahu. Gitu. Habis itu masuk Anda tutup pintunya, sudah gitu Mas. Jangan jujur di sini kamu Mas. Kalau Anda jujur, Anda itu penyebab daripada kematian orang itu gitu. Anda ini bolot bukan jujur gitu, bolot gitu. Ya mah orang bolot itu apa ya? Orang bolot itu dia tuh mengira jujur gitu. Padahal dia itu masa hal itu Anda mengatakan itu sulit Mas.
Sulit apanya? Yang sulit itu pikiran Anda sebenarnya. Yang sulit itu pikiran Anda. Sebenarnya hal itu yang paling mudah gitu. Paling mudah. Bagi saya solusi seperti itu yang hal-hal yang paling mudah. Tetapi mengapa Anda mengatakan itu paling sulit gitu? Ini bukan paling sulit menurut saya, paling mudah gitu. Paling mudah kok dikatakan paling sulit. Yang sulit itu karena ketidaktahuan Anda tentang hal itu, maka sulit gitu. Orang kalau tidak tahu kan sulit, Mas. Tetapi kalau sudah tahu, ya mudah gitu. Seperti saya dan Anda, saya mengatakan, Mas, itu hal paling mudah gitu. Tapi Anda mengatakan, oh, itu hal paling sulit gitu. Aduh, Mas. Gimana cara berpikir Anda ini gimana ya? Cara berpikir, aduh, parah itu Mas, Anda mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi di sebuah goa dan kemudian ada laba-laba menutupi lubang itu, kan begitu, menutupi lubang itu. Apa? Itu pertanda, memang secara logika itu masuk, Mas, gitu. Kalau misalkan sarang laba-laba, atau misalkan ada orang masuk, apalagi 2 orang misal, pasti rusak sarang laba-labanya, kan begitu, Mas. Itu logikanya. Makanya, oh ini gak mungkin ini masih ada sarang laba-labanya. Terus habis itu kan banyak batu-batu gitu, Mas. Banyak batu-batu di namanya gunung gitu ya. Dia itu mencari lagi ke batu-batu, mencari lagi, akhirnya gak ketemu gitu loh, Mas. Kenapa? Karena di dalam gua itu sudah yakin sudah nggak mungkin bersembunyi di dalam gua. Kenapa? Karena sarang laba-labanya itu masih bagus gitu, masih utuh, kan begitu. Sehingga Rasulullah SAW ini selamatkan begitu. Ke waktu dikejar mau dibunuh itu, kan begitu, Mas. Masa terus kalau Anda mengatakan sarang laba-laba itu menutupi. Kemudian Anda mengatakan, oh itu bohong, Mas, gitu. Refleksi Anda mengatakan itu bohong itu apa gitu loh. Anda ini cuma berkata bohong tapi tidak punya dasar ilmu sama sekali gitu loh, Mas. Ya gimana ya? Orang namanya nggak punya ilmu gitu loh. Cuman nggak ada dasarnya sama sekali. Apa yang Anda bicarakan itu omong kosong semua, Mas. Karena apa? Karena Anda ini gak punya dasar ilmu sama sekali gitu. Anda menyangkal tapi Anda itu gak punya dasar ilmu gitu. Ya cuman sebatas menyangkal. Kalau cuman menyangkal gitu aja, Mas, tapi tidak memberikan sebuah alasan yang kuat, Anda ini cuman dikatakan orang bolot juga gitu loh, Mas. Orang menolak kok gak punya alasan, gimana sih? Kalau cuman bohong. Apa itu, Mas? Anak kecil kalau gitu sampean ini, Mas, gitu. Kayak selevel dengan anak 3 itu gitu. Bohong gitu. Aduh, Mas. Aduh, lucu, tambah lama kok Anda ini kok tambah lucu gitu. Mas, gini ya. Kalau misalkan Anda mengatakan kalau dari situ kemudian menyolong uang demi keluarganya enak, Mas, itu rakus namanya, Mas, gitu. Tamak gitu loh, Mas. Bukan menyelamatkan itu, tapi tamak gitu loh, Mas. Rakus. Di dalam ajaran Islam, orang tamak, orang rakus itu adalah dilarang, berdosa besar gitu loh, Mas. Gitu loh. Ya beda masalahnya, Mas. Kalau misalkan tadi itu menyelamatkan orang, berbohong karena ingin dibunuh. Kalau Anda sampai jujur, maka orang itu mati. Tetapi kalau Anda berbohong, orang itu selamat gitu, Mas. Anda milih jujur apa bohong, kan gitu, Mas, intinya. Kalau Anda memilih jujur karena walaupun orang itu mati, biarin aja mati. Yang penting saya jujur. Itu namanya bolot Anda ini. Anda itu logika Anda atau cara berpikir Anda itu terbalik gitu. Gak ada fungsinya otak Anda, terus pemikiran Anda itu gak berfaedah gitu, Mas. Gak mampu menyelamatkan orang yang sedang minta tolong tersebut, kan begitu. Nah, kalau misalkan nyolong itu dosa besar, Mas.
dengan alasan apapun, agar keluargaku enak, nyolong uang, korupsi, agar keluarga, ya itu dosa, tetap dosa itu, Mas. Nah, umat Islam ini kan cerdas-cerdas, mampu membedakan mana yang boleh bohong dan mana yang tidak boleh berbohong. Umat Islam itu sudah tahu dan cerdas-cerdas gitu loh. Beda dengan Anda gitu. Masalah itu aja kebingungan gitu loh. Padahal setiap manusia itu diberikan akal pikiran agar supaya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, kan begitu. Mana yang baik dan mana yang jelek gitu. Akal logika manusia itu, akal pikiran manusia itu mampu membedakan sebenarnya. Bukan gini kalau ada orang kalau ada orang mau dibunuh itu loh Mas gitu, sembunyi tuh di bak truk tuh, habis di sana gitu, jujur, saya ini jujur Mas orangnya gitu. Itu namanya Anda ini bolot bodoh gitu loh Mas, itu bukan jujur itu Mas. Kan tak tanya ke teman-teman Anda, kan Anda ini dianggap orang bodoh, nanti pasti dianggap orang bodoh, ketawain Anda ini Mas gitu. Pasti Anda jadi bahan tertawaan. Atau Anda mengatakan gini, saya minta mau ke gereja dulu ya, tunggu, cari hikmat dulu. Mas, tambah diketawain Anda ini. Aduh Mas, apa cara berpikir Anda ini Mas? Itu sebenarnya situasi paling apa ya? Sebenarnya paling gampang gitu loh Mas. Kalau situasi seperti itu Anda bilang paling sulit, aduh Mas, ampun deh. Kalau hal yang mudah-mudah seperti itu dikatakan paling sulit, ampun deh sampean itu gitu loh. Mas, Anda mengatakan, itu bisa ngerembet kemana-mana Mas. Ngerembet gimana? Umat Islam itu sudah diajarkan gitu loh Mas. Menggunakan akal pikiran juga di dalam Islam itu ya, berbohong itu dosa kan gitu. Tetapi kalau menyelamatkan nyawa seseorang ya gak apa-apa gitu loh, berbohong gitu loh Mas. Namanya itu kan mendesak, situasi darurat yang sangat mendesak. Kalau Anda sampai jujur orang itu mati gitu loh Mas, maka Anda harus berbohong dalam hal ini. Karena dengan berbohong Anda ini, orang itu sudah selamat gitu. Kalau Anda jujur orang itu mati, sama aja Anda membiarkan pembantaian atau kemungkaran di depan Anda, kan begitu Mas. Anda itu berbohong gitu loh, gak apa-apa gitu loh Mas. Kalau harus jujur, Anda ya dalang daripada pembunuhan itu sama aja Mas. Seharusnya dia itu selamat, berkat Anda jujur dia itu akhirnya mati gitu loh. Karena itu loh Mas, itu ketiak kepala tuh gitu. Ya disambar sama orang yang ingin membunuh Mas gitu loh. Nah ini kalau gitu pas paling kalau cerita ke teman-temannya Anda itu jadi bahan tertawaan gitu. Coba aja Anda cerita. Ingin menyelamatkan orang, saya minta hikmat dulu ya, tunggu saya mau ke gereja. Ada Mas. Ya kesuwen Mas. Suatu mendesak, orang sudah marah, orang sudah mau ini, kok suruh tunggu, mau cari minta hikmat dulu. Kalau langsung, kalau 5 hari, ada ini boleh bener gitu lah. Kok ada ya seperti itu gitu loh. Kok ada gitu. Mas, begini ya. Yang kita bicarakan saat ini antara perkataan bohong dengan perkataan jujur, kan begitu Mas. Nah, kalau misalkan diam itu bukan termasuk di ranah pembicaraan kita, kan gitu Mas. Yang kita bahas sekarang ini masalah jujur dan bohong gitu loh Mas. Artinya Anda itu berkata kalau diam, misalkan diam, itu bukan masuk pada ranah pembicaraan kita gitu loh. Kalau Anda mengatakan itu diam, itu bukan berarti masuk pada pembicaraan kita. Yang kita bicarakan ini di sini adalah masalah bohong dan jujur untuk menyelamatkan seseorang gitu. Artinya Anda itu harus bicara gitu loh Mas.
bukan diem aja gitu, bukan gitu Mas. Kalau orang diem ya berarti gak bohong kan begitu Mas, juga gak jujur gitu. Nama diem gitu. Kalau diem itu gak jujur juga gak bohong gitu loh Mas. Namanya diam. Anda ini sebenarnya apa ya, Anda ini gak mengerti apa yang dibicarakan, apa yang kita sedang bahas itu gak paham Anda ini gitu. Karena kita berbicara di sini, yang kita bicarakan itu antara berbohong dan jujur gitu loh Mas. Contoh gini ya, contohnya gini. Ketika ada orang seperti tadi, ketika itu ada orang ingin dibunuh, gitu ya. Terus kemudian orang itu sembunyi di sebelah lemari Anda gitu. Dan di sini orang itu datang yang ingin membunuhnya. Nah di sini Anda itu harus berkata bohong atau berkata jujur gitu loh Mas. Kalau masalah diem tidak dibahas di sini gitu loh Mas. Bukan masuk pada pembahasan kita. Karena kita di sini berbicara tentang bohong dan jujur kan begitu Mas. Kalau Anda diem aja, gak usah ngomong-ngomong, itu bukan. Kalau diem itu nggak jujur ya nggak bohong gitu loh, namanya diem gitu loh. Dari mana? Ya nggak jujur ya nggak bohong gitu. Bukan berarti Anda ini kan begini, satunya bohong, satunya nggak jujur. Satunya apa ya? Bohong nggak, jujur nggak gitu loh. Kan seperti itu yang Anda, kan namanya orang diem. Orang diem kan anggaplah orang bisu gitu loh Mas. Mana bisa orang bisu itu berbicara bohong apa segala macam, kan begitu, namanya diem gitu loh. Yang kita bahas, pokok bahasan kita adalah berbicara jujur atau berbicara bohong gitu loh. Kalau Anda mengatakan, minta hikmat aja, ada Mas. Itu pokok daripada pembahasan kita, berbicara bohong atau berbicara jujur gitu loh. Pada situasi seperti itu gitu loh Mas. Yang ditekankan di sini Anda harus berbohong atau Anda harus jujur gitu loh. Sama-sama bicara gitu loh Mas sama orang yang ingin membunuhnya itu. Nah, di dalam Islam, karena di dalam Islam kalau orang itu, kalau Anda sampai jujur, orang itu mati. Gitu loh. Yang sembunyi itu mati. Tetapi kalau Anda bohong, orang itu selamat gitu loh Mas. Milih mana? Anda mengatakan, diem aja, gak usah ngomong. Itu bukan masuk pada ranah pembicaraan kita. Yang kita bahas itu masalah perkataan jujur dan perkataan bohong. Kan gitu Mas, gitu loh. Masa gitu gak ngerti-ngerti sampean Mas. Apa? Ya bener dangkal pemikiran Anda gitu. Karena apa? Karena hal sepele seperti itu aja Anda gak paham gitu loh Mas. Yang Anda bahas diem aja minta hikmat. Halah. Kalau diem itu enggak ini Mas, itu bukan masuk pada ranah yang kita bicarakan ini antara berbohong dan jujur. Artinya sama-sama berkata, sama-sama menjawab orang itu gitu loh Mas. Anda ini kalau sedang ditanyakan, Mas, ada si A di situ, mau saya bunuh gitu. Nah pada situasi itu Anda ini mau jawab jujur atau mau jawab apa, atau Anda berbohong gitu loh Mas. Coba Anda jawab. Anda itu, kalau ada mengatakan ya diem aja gitu, kalau diem aja bukan dari pembahasan kita gitu loh Mas. Anda yang kita bahas itu Anda harus berkata jujur atau Anda harus berkata bohong, itu maksudnya gitu loh Mas. Hal seperti itu, sepele itu Anda gak paham. Apakah saya gak boleh mengatakan pemikiran Anda dangkal gitu loh Mas. Hal-hal sepele seperti itu Anda gak paham gitu loh. Yang kita bicarakan ini masalah bohong dan jujur pada situasi seperti itu gitu loh Mas. Kalau Anda mengatakan jujur itu tidak bohong itu tidak boleh pada situasi apapun, artinya Anda itu harus jujur. Kalau Anda jujur pada saat itu Mas di sebelah lemari gitu. Itu Mas di sebelah lemari itu gitu. Di sebelah lemari itu ya dibunuh Mas, dan Anda sebagai penyebab dari kematian orang itu gitu loh Mas. Tapi kalau Anda berbohong pada situasi seperti itu, Anda gini, gak ada Mas, gak ada orangnya di sini, dan kemudian orang itu pergi, maka Anda lah penyelamat daripada nyawa orang itu gitu loh Mas. Kalau Anda mengatakan, saya minta hikmahnya Mas, halah Mas,
Itu kan sama aja dengan orang bisu Anda ini gitu. Yang kita bahas itu bukan masalah orang bisu gitu Mas. Kita itu bukan membahas masalah orang bisu. Kalau orang bisu nggak bisa dibahas gitu kalau diem gitu. Yang kita bahas itu antara jujur dan bohong gitu pada situasi seperti itu. Artinya Anda harus mengatakan gitu loh. Apakah Anda harus memberitahu orang itu yang sembunyi, atau Anda berbohong bilang nggak ada orang masuk gitu. Itu yang kita bahas. Kalau hal-hal seperti itu Anda itu sulit Mas, itu sulit sekali nih Mas. Aduh Mas, sulit apanya? Wong masalahnya gampang, mudah gitu loh, mudah diselesaikan, kok sulit-sulit. Kalau seperti itu sulit, waduh, apa saya nggak boleh mengatakan Anda itu pemikirannya dangkal gitu loh. Ya wajar saya mengatakan dangkal gitu. Karena apa? Karena Anda nggak paham-paham seperti itu gitu. Mas, begini ya, Anda mengatakan, oh itu tidak benar, itu harus jujur dalam situasi apapun, itu harus jujur. Kalau bohong itu, ini sebenarnya Anda ini apa ya, bolot menurut saya Mas. Karena di sini yang kita bahas itu masalah perkataan jujur dan apakah harus jujur atau harus bohong. Bukan, oh saya doa dulu, saya minta hikmat. Bukan itu yang dipersoalkan di sini gitu. Antara berkata bohong atau berkata jujur pada situasi atau saat menegangkan itu gitu loh Mas. Pada situasi mendesak seperti itu, apa yang harus kita lakukan gitu loh Mas. Apakah kita harus berbohong atau kita jujur? Kalau kita jujur, orang itu mati gitu loh. Kita itu sudah tahu risikonya gitu loh. Tapi kalau kita bohong, orang itu selamat gitu. Maka di dalam Islam hal seperti itu harus menyelamatkan orang itu gitu loh Mas. Maka bilang aja, Mas gak ada di sini orangnya. Itu kan berbohong namanya, walaupun berkata seperti itu. Kan berbohong, padahal ada orangnya. Itu kan berbohong. Nah di situ gak apa-apa gitu. Tapi kalau Anda mengatakan harus jujur di situ siapapun Anda ini, oh itu Mas orangnya di sebelah lemari, kan orang itu mati. Anda ini kalau berkata seperti itu, kan itu dikatakan, oh saya ini sudah jujur. Itu bolot namanya Anda ini Mas gitu. Bolot gitu loh. Makanya saya katakan Anda ini dangkal sekali pemikirannya gitu. Mas Anda sempat mengatakan apa tadi ya? Misalkan gini, ada umat Islam misalkan gitu, ada anggaplah negara muslim. Kemudian menulis surat kepada anggaplah Presiden Amerika gitu misalkan gitu ya. Dia itu menulis surat dan dia itu mengutus orang gitu Mas. Nah, kalau seandainya Presiden Amerika ini bijak, maka tolak secara baik-baik gitu loh Mas. Umat Islam nggak akan marah kalau seperti itu gitu. Persoalannya Romawi ini ketika umat Islam mengirimkan surat, semua utusan yang dikirim itu dibunuh semua Mas gitu. Dan peraturan pada saat itu, siapapun yang membunuh utusan, dia itu sudah menantang perang gitu. Karena sudah membunuh semua utusannya. Misalkan gini, ngirim utusan itu 15 orang gitu yang mendatangi Raja Romawi kan begitu. Dia itu hanya menyampaikan surat, tidak ada niat apa-apa kan begitu. Dan kemudian semua utusan ini dibunuh semua gitu loh. Sama tentara Romawi karena sudah merasa jaya pada saat itu kan begitu. Nah, ketika dibunuh dalam peraturan pada saat itu, dia itu sama aja menantang dan mengajak perang. Karena apa? Karena membunuh utusan itu pada saat itu tidak boleh. Itu sama aja sudah mendolimi atau menyiksa umat Islam atau apapun alasannya, itu tidak diperbolehkan membunuh. Kalau seandainya dia itu menolak dengan baik-baik, ya gak apa-apa karena dia itu ego dan juga merasa sombong, maka dibunuhlah semuanya utusan-utusan umat Islam ini. Maka disitulah kemudian umat Islam bergerak gitu loh Mas. Bergerak karena apa? Karena seperti itu sudah mengajak perang gitu. Walaupun pasukan umat Islam pada saat itu cuma 30.000 dan pasukan Romawi 300.000 pasukan, maka dengan izin Allah umat Islam ini mampu membuat kocar-kacir tentara Romawi sehingga Yahudi terbebas dari penjajahan Romawi gitu.
Yang menyelamatkan atau yang membebaskan Yahudi itu adalah umat Islam gitu loh Mas. Bukan Yesus. Yesus gak punya power apa-apa gitu. Yesus itu gak punya kekuatan apa-apa gitu loh. Umat Islam lah yang menyelamatkan Yahudi dari tangan-tangan penjajah Romawi gitu loh Mas. Itu yang tidak Anda pernah ketahui gitu loh. Karena Anda kalau sekiranya bertentangan dengan dogma Anda itu gini, matanya itu ditutup dikit-dikit gitu. Ketika ada yang cocok dengan dogma Anda buka lebar-lebar mata itu. Itu seperti itulah Anda membaca Bible gitu. Kalau menurut feeling atau menurut deteksi saya kan begitu, Mas. Mas, Anda mengatakan, oh nanti kalau perang misalkan menang umat Islam dan kemudian disuruh membayar jizyah atau pajak. Mas, memangnya kalau bayar pajak itu susahnya apa sih wong pajak itu? Gini aja, walaupun nggak perang, Anda hidup di Indonesia ini bayar pajak juga gitu loh Mas. Kan bayar pajak juga, terus susahnya apa orang bayar pajak aja gitu loh. Orang namanya rakyat, ketika itu kan di bawah, misalkan di bawah kekuasaan Islam. Kalau bayar pajak, ya wajar gitu loh Mas. Bayar pajak aja kok. Anda ini dimasalahkan, masalahnya di mana? Anda ini sekarang beli mobil itu bayar pajak, beli motor bayar pajak. Nggak harus diperangi kan? Bayar pajak juga kan? Kenapa Anda tidak mengatakan, oh kalau saya ini bayar pajak, oh saya tolak. Anda ini songong, Anda ini ngawur gitu Mas, ngawur gitu. Mau bayar pajak ada kok ini, kok ribut Anda ini Mas. Kalau bayar perpuluhan nggak ribut. Pajak itu cuma berapa persen sih Mas gitu. Sedangkan perpuluhan itu berapa gitu. Kok nggak protes saja Anda gitu. Kok masih bayar sampai sekarang gitu. Itu artinya Anda ini kan sudah dijajah dalam pemikiran Anda gitu. Pemikiran Anda itu dijajah. Yang menjajah itu adalah sebuah dogma kan gitu Mas. Akhirnya setelah dogma itu menguasai Anda, maka apa yang terjadi? Mas, Anda mengatakan gini ya, oh itu Mas, misalkan kalau mengajarkan berbohong, kalau ingin menyelamatkan nyawa seseorang, itu bisa merembet ke mencuri dengan alasan-alasan tertentu, kan begitu Anda Mas. Kalau di dalam ajaran Islam sudah nas tertera, tidak boleh ditawar lagi. Mencuri itu dosa. Tetap bahkan kalau misalkan mencuri itu melebihi daripada ukuran standarnya atau ukuran yang ditentukan di dalam syariat, maka apa? Dipotong tangannya. Itu hukum syariat Islam. Kalau mencuri itu potong tangannya itu. Kalau pencuriannya itu banyak gitu, sehingga dipotong tangannya begitu loh. Kalau sudah merugikan misalkan miliaran atau triliunan gitu, itu dipotong tangannya hukumannya. Ini supaya apa? Supaya menimbulkan efek jerah, jangan main-main dengan sebuah pencurian gitu. Akhirnya apa? Minim pencurian karena takut dengan hukuman itu gitu loh Mas. Kalau hukumannya ringan-ringan begini, mencuri itu kan dosa. Bagaimana cara agar dosa ditebus? Bunuh Tuhannya gitu. Yesus itu bunuh gitu. Nah itu kan ya apa itu ya? Menurut saya, gak tahu ya. Manusia yang berdosa kok Tuhan yang dihakimi gitu kan. Lucu Anda ini gitu loh. Mas, Anda sempat mengatakan, oh kalau Islam itu adalah rahmatan lil alamin atau agama damai gitu. Kemudian di dalam Islam itu, oh begini ya, kalau misalkan di dalam ajaran Anda mengatakan kalau ajaran Islam itu mengatakan agama damai, dan kemudian Anda mengatakan juga di dalam Kristen itu adalah agama damai, kan begitu Mas.
begini ya, saya pernah membaca bahwa Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, gitu loh Mas. Apa itu artinya gitu loh Mas? Yesus itu sudah jelas ini perkataannya, bukan untuk membawa damai gitu loh, melainkan pedang. Dari mana Anda berasumsi bahwa Yesus itu membawa damai gitu? Padahal sudah jelas Yesus di sini adalah bukan membawa damai, melainkan pedang. Artinya pedang ini apa gitu loh. Kalau sudah ada simbol pedang itu identik dengan perang gitu loh Mas. Siap perang gitu loh. Itu siap perang gitu loh Mas. Artinya bukan membawa damai tetapi membawa perang gitu loh. Seperti itu kalimatnya gitu. Masa itu aja gak tahu Mas gini ya. Anda mengatakan apa ya? Anda mengatakan kalau orang misalkan ada orang putus telinga dan Anda mengatakan itu ngata-ngatain orang gitu, Mas. Dan Anda berbicara masalah etika atau apa segala macam kan gitu. Yang dibahas di sini adalah berkata jujur dan tidak jujur gitu loh, Mas. Artinya kalau Anda berkata jujur maka Anda kuping atau apa ya, putus kuping atau putus telinga gitu. Itu kan yang kita bicarakan di sini masalah berbicara jujur atau berbohong gitu loh Mas. Bukan kita berbicara lainnya, bukan membahas tentang diam atau bukan membahas kita tentang nggak usah mengatakan apa segala macam gitu loh Mas. Yang kita bahas itu cuma dua gitu loh Mas. Yang kita bahas itu apakah kita harus berbicara jujur atau kita berbohong gitu loh Mas. Ini dua hal ini. Kalau misalkan Anda ya gak usah mengatakan gitu. Kita berdua bukan lagi membahas tentang orang yang diam gitu loh Mas. Tetapi kita itu sama-sama mengatakan, harus sama-sama mengatakan gitu loh Mas. Contoh, kalau misalkan ada orang putus telinga, saya ini lebih baik tidak jujur gitu loh Mas. Karena apa? Karena membuat orang itu akan marah dan bisa berantem gitu loh Mas. Mending saya nggak usah jujur. Kita ini berbicara tentang mengatakan jujur dan mengatakan yang tidak jujur gitu loh. Dan Anda lebih memilih jujur, artinya kuping putus, gak ada kupingnya gitu ke orang. Karena yang dibahas itu kan masalah berkata, bukan masalah diem atau bukan masalah mengatakan yang lain, tidak. Kita yang berbicara itu tentang berkata bohong dan berkata jujur. Pada situasi seperti itu, gitu loh Mas. Yang kita bahas itu bukan masalah diam, bukan masalah gak usah mengatakan, bukan masalah itu gitu loh Mas. Yang kita bahas di sini masalah harus jujur dan harus bohong gitu loh. Mana yang kalau Anda mengatakan harus jujur, maka terpaksa Anda mengatakan kepada orang itu, yang gak ada telinganya. Dan apa? Akhirnya Anda bertengkar gitu. Berhubung saya tidak jujur sama-sama mengatakan, tetapi saya tidak jujur. Bapak ini kalau pakai itu ganteng sekali ya kan gitu, misalkan gitu ke itu, dia tuh nggak akan mungkin bertengkar gitu, atau bapak ini kok kelihatan ini bersinar ya hari ini gitu loh Mas. Itu kan nggak jujur gitu loh, masalah saya berkata itu tidak jujur gitu. Tapi berhubung Anda mengatakan jujur, putus telinga gitu. Ya Anda langsung dilabrak sama orang itu gitu Mas. Yang kita bahas bukan masalah diam atau berkata yang lainnya, bukan itu Mas. Yang kita bahas adalah antara jujur dan tidak jujur gitu loh pada situasi seperti itu gitu loh Mas. Hanya dua itu toh gitu. Kalau Anda mengatakan ya memilih diam aja gitu, bukan dari pembahasan kita itu gitu loh Mas. Masa hal itu aja gak tahu Anda Mas.
Mas, Anda juga tadi sempat menyinggung tentang Romawi, dan Anda mengatakan Romawi pada saat itu adalah lemah-lemahnya. Siapa bilang gitu? Pada itu, kalau zaman Yesus, Romawi itu kan cuma menguasai Yahudi, kan begitu, Mas. Tetapi pada zaman Islam, Romawi itu terus merembet ke Jazirah Arab gitu. Sehingga Sehingga Jazirah Arab itu dikuasai semuanya oleh Romawi gitu loh, Mas. Dijajah semuanya oleh Romawi gitu, Jazirah Arab ini gitu loh, Mas. Makanya dari situlah umat Islam mengirimkan utusan. Kalau nggak salah berapa ya? 15 orang apa 30 orang atau berapa gitu, lupa jumlahnya ya. Pokoknya ya segitulah, banyak lah gitu loh. Mengirim utusan karena apa? Karena mengapa mengirim banyak utusan? Ya karena apa? Memang pada saat itu situasinya memang sepertinya berbahaya karena Romawi pada saat itu kuat-kuatnya, kan begitu, Mas. Namun setelah utusan itu menyampaikan baik-baik surat kepada Raja Romawi, apa yang terjadi? Semua utusan Rasulullah dibunuh semua gitu loh, Mas. Ini kan kejam gitu loh, Mas. Mengirim surat baik-baik kok dibunuh. Saking sombongnya gitu loh. Merasa dia itu kuat gitu loh, Mas. Kalau seandainya dia itu menolak dengan baik-baik, mungkin akan baik-baik pula, kan begitu, Mas. Artinya jangan ada penjajahan di muka bumi ini, itu gitu loh. Di antaranya itu gitu loh, Mas. Juga selain itu sembahlah Allah, takutlah kepada Allah, kan begitu. Namanya para utusan ya memang mengajar agar menyembah Allah, itu wajar gitu loh, Mas. Gak ada yang gak ada yang aneh gitu loh, Mas. Namanya Rasulullah, dia itu pertama itu mengajak agar orang itu sadar, agar orang itu menyembah Allah gitu, Mas. Kalau menolak, yang menolak aja gitu loh, gak usah membunuh utusannya, kan begitu, Mas. Dan itu terbukti, Mas, bahwa pada saat itu Romawi itu sedang jaya-jayanya. Buktinya apa? Umat Islam itu hanya punya 30 pasukan untuk menghadapi Romawi gitu. Sedangkan Romawi pada saat itu dia itu jumlahnya 300.000 pasukan. Ini nggak sebanding sebenarnya gitu loh, Mas. Nggak sebanding. Kekuatannya nggak sebanding. Bahkan pada saat itu strategi Romawi tidak terkalahkan gitu loh, Mas, pada saat itu gitu. Nggak terkalahkan saking tangguhnya Romawi itu gitu loh. Maka walaupun hanya dengan 30.000 pasukan, umat Islam membuat Romawi ini mundur gitu. Sehingga jajahannya itu jajahan-jajahannya itu dibebaskan gitu loh, Mas. Terbebaskan, ikut merasakan terbebas gitu. Artinya sehingga orang-orang yang pertamanya lari itu akhirnya kembali ke Yahudi lagi, kembali ke Israel lagi gitu loh, Mas. Seperti itu gitu loh. Berkat umat Islam mampu mengalahkan atau menaklukkan Romawi ini di tanah-tanah jajahannya gitu loh, Mas. Padahal cuma 30.000 pasukan. Sedangkan Romawi pada saat itu yang ingin mengepung umat Islam itu 300.000 pasukan gitu, Mas. Ini berkat pertolongan Allah. Orang yang 300.000 ini semuanya ketakutan, kocar-kacir gitu loh, menghadapi tentara yang cuma 30.000 ini gitu loh. Ini Romawi, kalau Anda mengatakan itu sudah ini, Mas, sudah sudah lemahnya Mas, orang lihat dari pasukannya itu masih kuat gitu loh, Romawi itu gitu. Nggak imbang sebenarnya dengan Islam gitu loh, Mas. Dan Anda mengatakan ke Quraisy, akhirnya orang Quraisy itu menyerahkan diri, damai dan seterusnya, kan begitu. Nah, pada saat itu adalah peristiwa haji gitu loh, Mas. Yang akhirnya Rasulullah membawa semua pasukannya itu tanpa senjata gitu loh, Mas. Karena niatnya memang mau ibadah haji gitu loh, Mas. Niatnya itu mau ibadah. Tapi ketika
walaupun tidak membawa senjata, karena pasukan itu banyak mengikuti rombongan mau haji ini, mau melaksanakan ibadah haji. Ketakutan orang Quraisy ini, dikira mau mengobrak-abrik kota Quraisy ini gitu loh. Padahal enggak. Nabi Muhammad SAW hanya melaksanakan haji gitu loh Mas. Itu yang Anda harus tahu gitu loh Mas. Anda mengatakan dalam Islam menaklukkan dulu atau menguasai dulu, baru kemudian menaklukkan dulu, berperang dulu, baru kemudian disuruh masuk Islam. Mas, gini aja ya, biar Anda itu tak ribet. Anda ini kan orang Indonesia, saya ini orang Indonesia, tahu persis tentang sejarah Indonesia, kan begitu. Saya mau tanya ke Anda, orang Arab mana yang menjajah Indonesia gitu loh Mas. Ini saya tanyakan, orang Arab mana yang menjajah raja-raja di Indonesia ini jangan dulu gitu loh Mas. Yang menjajah itu orang, apakah ada di dalam sejarah? Ya nggak ada Mas. Tetapi kalau Kristen itu ada gitu loh. Umat Kristen ini dia itu menumpang pada penjajah gitu Mas. Agar supaya bisa kerjasama dengan penjajah ini gitu loh, untuk kristenisasi, kan begitu Mas. Itu yang perlu, sejarahnya itu yang perlu kita ketahui gitu. Gak ada Mas orang Arab menjajah Indonesia ini, gak ada gitu loh Mas. Sehingga Indonesia menjadi mayoritas Muslim gitu, gak ada orang Arab. Kalau orang Kristen ada yang menjajah gitu, seperti Belanda, terus kemudian Portugis, Belanda, itu kan semua penjajah, dan itu ditunggangi oleh Kristen gitu loh Mas. Memang negaranya pun Kristen itu sebenarnya, orangnya orang Kristen gitu loh, tapi misinya itu menumpang pada penjajah gitu loh. Itulah awalnya kekristenan di Indonesia, kan begitu Mas. Masa Anda gak tahu ini Mas, gak tahu sejarahnya sendiri, mula-mula Kristen itu gitu loh, di Indonesia ini. Mas, kalau kita bicara tentang perang gitu, sebenarnya apa ya, di dalam Bible sendiri mengatakan, Yesus itu mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai gitu loh, melainkan pedang. Coba Anda artikan itu, pedang yang Yesus ini. Walaupun Yesus gak mampu membeli pedang, walaupun Yesus gak punya apa-apa, walaupun Yesus gak punya power, tapi Yesus siap bertempur karena membeli pedang gitu. Oh ya, ada yang lupa, tadi Anda mengatakan Bible itu kan lebih dulu, ya kan lebih dulu daripada Al-Quran kan. Iya memang betul Mas, saya mengakui gitu. Tetapi setelah orang itu semakin sesat, setelah Alkitabnya itu dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia, maka apa? Allah menurunkan kembali kitab suci Al-Quran gitu kepada seorang Rasul atau Nabi yang terakhir, kan gitu. Nah, tujuannya apa? Pentingnya Al-Quran diturunkan itu apa? Agar orang itu tidak tersesat gitu. Agar orang itu tidak tersesat, kan begitu. Itulah pentingnya kenapa Al-Quran diturunkan. Ya memang meluruskan gitu loh Mas. Anda mengatakan mana yang meluruskan? Ya meluruskan sesuatu yang sudah dirubah-rubah gitu. Berhubung Anda ini membaca yang sudah dirubah-rubah dan Anda sudah termakan oleh sebuah dogma, ya Anda akhirnya tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu semua apa? Karena ego Anda sendiri. Egomu lah yang membuat Anda sesat gitu lah. Nah, begitulah hasil dialog antara saya
Hasan Madura dengan Pendeta David Salim. Dukung terus channel ini, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi daripada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.